Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas teknik integrasi yang terakhir, yaitu merubah integran ke dalam bentuk fungsi pecahan parsial. Kapan kita gunakan teknik ini? Teknik ini kita gunakan kalau integrannya bentuknya seperti ini. Jadi kalau integrannya bentuknya adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah fungsi polinomial atau suku banyak dalam variabel bebasnya. Jadi bisa dalam X, dalam Y, tergantung integralnya variabelnya apa. Nah, apa langkah yang harus Anda lakukan? Pertama, cek dulu apakah derajatnya P lebih besar atau sama dengan derajatnya Q. Kalau ini yang terjadi, maka sebelum dipecah menjadi fungsi pecahan parsial, Anda perlu melakukan pembagian dulu. Pembagiannya seperti apa? Pembagiannya dilakukan dengan teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya di awal-awal pertemuan setelah UTS. Kemudian hasil pembagian ini nanti selalu ada sisa. Nah, sisanya itu biasanya derajatnya P akan lebih kecil daripada derajatnya Q. Kalau itu yang terjadi, maka bentuk yang sisanya itu saja yang dinyatakan sebagai jumlahan dari pecahan parsial. Nah, intinya jadikan dia jumlahan pecahan-pecahan yang lebih mudah diintegralkan. Kalau dari awal sudah derajatnya P sudah lebih kecil daripada derajatnya Q, maka ya dari awal Anda harus menyatakan sebagai jumlahan dari pecahan parsial ini. Tuh ya. Oke, bagaimana caranya? Saya berikan contoh. Misalnya Anda harus menyelesaikan integral ini. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah, lihat ini P-nya X pangkat 3 plus 3X kuadrat ditambah X ditambah 2. Derajatnya berapa? Derajatnya tuh lihat pangkat tertingginya. Ini pangkat tertingginya pangkat 3, berarti ini derajatnya 3. Terus penyebutnya, Q-nya X pangkat 3 plus X. Berapa derajatnya? Sama ternyata. Nah, kalau derajatnya sama, maka sebelum dipecah jadi beberapa pecahan, ini harus dibagi dulu. Nah, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya seperti yang sudah pernah Anda pelajari dulu. Jadi, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan pembagiannya. Ya, pertama itu ada X pangkat 3, pembaginya ini X pangkat 3 dengan X. Terus yang dibagi adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus X plus 2. Ya, berarti ini kan kalau dibagi. Sekarang Anda lihat dulu yang tadi pangkat tertinggi tadi. X pangkat 3 dibagi sama X pangkat 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Kan X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kan 1. 1 dikalikan ini hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah X. Di sini ya, biar saya dekatkan sama suku yang sejenis. Terus kita kurangkan, ini dikurangi ini. 0, 3X kuadrat, dikurangi 0, 3X kuadrat, X dikurangi X, 0, 2 dikurangi 0, 2. Nah, sekarang Anda perhatikan ini sisanya, sisa pembagian tadi, pangkatnya 2. Pangkatnya sudah lebih kecil daripada pembaginya. Maka bentuk pecahan yang ada di soal tadi, yang X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus X plus 2 tadi, per X pangkat 3 ditambah X itu kalau saya tulis menjadi hasil baginya 1 ditambah sisanya. Sisanya 3X kuadrat plus 2 per pembaginya X pangkat 3 plus X. Nah, kemudian sisanya diapakan? Sisanya ini
yang dirubah menjadi bentuk pecahan parsial. Itu ya. Jadi ini sudah dulu. Sekarang kita perhatikan sisanya saja. Ya, kalau saya tulis sisanya, sisanya tadi 3x kuadrat ditambah 2 dibagi sama x pangkat 3 plus x. Bagaimana cara memecahnya? Cara memecahnya pertama, penyebutnya ini difaktorkan dulu. Penyebutnya itu kalau saya tulis faktornya adalah x dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, pembilangnya diapakan? Pembilangnya tetap 3x kuadrat ditambah 2. Nah, lalu pecahan ini akan kita pecah. Jadi pecahan ini itu dipecah menjadi sebanyak faktor dari penyebutnya. Jadi kalau kayak gini faktor penyebutnya ada 2. Ada x sama x kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 kan sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Jadi karena ada 2 faktornya, maka berarti pecahan itu bisa saya tulis jadi jumlahan dari 2 pecahan. Yang satu penyebutnya x, satunya penyebutnya x kuadrat tambah 1. Nah, ingat tujuan kita nanti adalah mengintegralkan. Jadi, kembali ke apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Sebelumnya Anda tahu kalau Anda harus mengintegralkan pecahan, kita bisa selesaikan dengan mudah asalkan antara pembilang dan penyebutnya itu pangkatnya berselisih 1 yang pembilangnya lebih kecil derajatnya daripada penyebutnya. Jadi kalau kayak gini, penyebutnya pangkat 1, maka berarti pembilangnya pangkat 0. Pangkat 0 itu berarti konstanta saja. Nggak ada x-nya. Sementara kalau ini penyebutnya pangkat 2. Karena penyebutnya pangkat 2, maka nanti pembilangnya harus dibuat pangkat 1. Supaya jadi pangkat 1, berarti ini harus saya buat jadi bx ditambah c. Nah, a, b, dan c itu adalah angka-angka yang kita belum tahu berapa, itu yang harus kita cari, supaya kalau 2 pecahan ini saya jumlahkan, nanti hasilnya akan kembali seperti semula. Jadi ini sekarang kita mengingat lagi menjumlahkan pecahan, caranya gimana? Menjumlahkan pecahan itu kan penyebutnya disamakan. Nah, ini kan kalau Anda samakan penyebutnya, maka penyebutnya akan kembali seperti semula. Ya, jadi kalau saya samakan itu akan jadi penyebutnya ada x kali x kuadrat tambah 1, sementara pembilangnya ini kalau pecahan ini supaya penyebutnya jadi ini kan dikali dengan x kuadrat tambah 1, berarti pembilangnya juga harus saya kalikan x kuadrat ditambah 1. Terus pecahan yang kedua, ini tadinya penyebutnya x kuadrat tambah 1 saja, supaya jadi ini berarti harus saya kali x gitu ya. Kalau penyebutnya dikali x, pembilangnya juga dikali x, sehingga ini jadi bx plus c kali x. Tuh, nah sekarang 2 pecahan ini penyebutnya sama. Kalau kita punya 2 pecahan yang mereka dibilang sama dengan loh ya. Jadi ini sama ini adalah pecahan yang sama. Terus penyebutnya sudah sama. Berarti saya tinggal menyamakan pembilangnya sekarang. Jadi kalau saya tulis lengkapnya, sekarang saya punya bentuk 3x kuadrat ditambah 2 itu harus sama dengan pembilangnya ini, ya. Pembilangnya ini supaya segera ketemu jawabannya, pembilangnya sekalian saya kalikan ya, jadinya A
kali X kuadrat ditambah A ditambah B kali X kuadrat plus C kali X. Nah, ini kalau saya kumpulkan yang koefisiennya X kuadrat, maka saya akan punya yang X kuadrat kan ada A sama B. Ini X kuadrat. Terus yang X saja cuma C. Yang enggak ada X-nya A saja. Tuh, ya. Nah, jadi sekarang sudah sangat kelihatan supaya ini dengan ini sama, kan berarti saya tinggal menyamakan koefisien-koefisiennya saja, ya. Kalau saya samakan koefisien-koefisiennya, maka saya akan dapat yang nggak ada X-nya di sini cuma A. Di sini yang nggak ada X-nya 2. Jadi langsung bisa saya simpulkan, oh berarti A itu harus sama dengan 2. Tuh, terus saya lihat lagi di sini yang nggak ada X-nya nggak ada. Yang ada X-nya nggak ada. Yang X saja maksudnya. Suku yang variabelnya X saja nggak ada. Di sini ada suku yang variabelnya X saja, koefisiennya C. Karena di sini nggak ada kan berarti koefisiennya 0. Jadi kesimpulannya kalau gitu C harus sama dengan 0. Nah, tinggal yang terakhir, yang X kuadrat, di sini 3, di sini A ditambah B. Berarti saya tinggal simpulkan, kalau gitu A ditambah B harus sama dengan 3. Padahal A-nya kita sudah tahu, A-nya 2. Berarti kan 2 ditambah B sama dengan 3. Berapa B-nya? Ya B-nya harus 1. Jadi, sekarang bentuk ini, kalau saya tulis lengkap, tadi kan dia hasil baginya ini ya, 1 plus 3x kuadrat plus 2 per x pangkat 3 plus x. Terus ini dipecah jadi seperti ini. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0. Ya. Berarti sekarang soal itu kalau saya rubah penulisannya, integral itu X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus X plus 2 per X pangkat 3 plus X dx itu tadi sama dengan integral dari 1 plus gitu ya. A-nya tadi ketemu berapa? Masih ingat? Apa ya tadi A-nya? A-nya 2 gitu ya. Terus B-nya 1, C-nya 0. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0. Berarti ini ditambah 2 per X plus 1 per X kuadrat tambah 1 dx. Gitu. Karena C-nya 0 tadi. Ini berarti 1 kali X. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau Anda perhatikan, bentuknya sudah jadi bentuk pecahan yang jauh lebih sederhana. Lebih mudah diintegralkan. Jadi ini kalau saya kan integral itu sifatnya adalah operator linier. Boleh saya integralkan sendiri-sendiri. Jadi ini kalau saya integralkan jadi dx gini kan plus 2 konstanta boleh dikeluarkan dari integral gini. Terus perkalian dengan 1 boleh tidak saya tulis. Nah, gini ya. Suku yang terakhir saya selesaikan dengan substitusi. Substitusinya T sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi dt sama dengan 2x dx. Tuh. Jadi dt per 2 sama dengan x dx. Ya.
Jadi sekarang lengkapnya, kalau saya selesaikan, integralnya dx itu x, ini 2 ln x, terus yang ini jadi setengah dt per t. Ya, berarti sekarang lengkapnya menjadi x plus 2 ln x ditambah setengah ln t. T-nya apa? T-nya x kuadrat tambah 1. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi, ingat yang harus Anda lakukan adalah cek dulu derajat pembilang sama penyebutnya. Kalau sama, dibagi dulu. Kalau sama, dibagi dulu. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, juga dibagi dulu. Kalau pembilangnya sudah lebih kecil dari penyebutnya, maka langkah yang harus Anda lakukan, Anda harus membuat pecahan seperti ini. Nah, untuk bisa membuat pecahan seperti ini, langkahnya pertama, penyebutnya harus difaktorkan dulu sampai faktor yang paling sederhana. Biasanya faktor yang paling sederhana itu adalah faktor linier atau kuadrat yang udah tidak bisa difaktorkan lagi, namanya kuadrat definit positif. Nah, habis itu pecahan itu harus Anda pecah sejumlah faktornya. Jadi kalau faktornya ada 3, ya dipecah jadi 3. Kalau faktornya ada 2, ya dipecah jadi 2. Gitu ya. Kemudian nanti tinggal Anda sesuaikan. Kalau faktornya linier, maka pembilangnya dibuat jadi konstan. Kalau faktornya kuadrat, pembilangnya dibuat jadi bentuk linier. Kemudian Anda cari koefisiennya, setelah itu Anda integralkan. Ya, itu materi hari ini. Kemudian untuk latihannya, silahkan dicoba 3 soal ini, dan seperti biasa, kumpulkan di Google Classroom dalam format PDF, paling lambat sebelum kuliah kita berikutnya, yaitu hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 jam 7. Kemudian ini adalah materi terakhir untuk teknik integrasi. Jadi sebagai review, saya mau mengadakan kuis hari Senin nanti. Makanya ngumpulin tugasnya jam 7, walaupun kuliah kita harusnya jam 8.50, tugasnya dikumpulkan jam 7 supaya Anda punya waktu untuk siap-siap. Jam 8.50 kita kuis lewat ULS. Materinya adalah semua teknik integrasi, mulai dari pertama sampai yang ini, gitu ya. Oke, selamat belajar.